Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, seorang siswi SMA berhasil mewujudkan salah satu impiannya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Sriwijaya. Hai, kenalin, aku Fitri Kurnia, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Sylvia AR MPD dan Ibu Dr. Meilinda SPD MPD. Ada banyak sekali istilah dalam dunia pendidikan. Beberapa di antaranya adalah proses memanusiakan manusia dapat diartikan sebagai pendidikan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu ingin dihormati dan dihargai, dan memanusiakan manusia memiliki arti sebagai kita sebagai manusia menghormati dan menghargai orang lain. Proses untuk membentuk karakter itu disebut dengan pendidikan. Karena pada akhirnya pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk karakter manusia yang beretika, saling menghormati, dan bisa menghargai. Selanjutnya, usaha sadar dalam pendidikan. Pendidikan adalah proses yang terstruktur dan terencana. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan perencanaan yang matang. Tidak mungkin didapat dengan cara yang instan. Posisi manusia dalam pendidikan disebut sebagai insan yang senantiasa berkembang. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah berhenti bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan itu, maka manusia akan setiap hari bertemu dengan pengalaman-pengalaman baru yang akan meningkatkan intelektualnya. Dengan intelektual yang semakin meningkat, maka manusia itu akan semakin berkembang, terus-menerus beriringan dengan pertambahan usia dan pertumbuhannya. Selanjutnya, sebagai seorang guru, tidak hanya mengajar, tetapi juga membelajarkan peserta didik. Apakah maksud dari membelajarkan itu? Pada hakikatnya, membelajarkan peserta didik memiliki pengertian sebagai seorang guru yang menciptakan situasi dan kondisi yang baik sehingga peserta didik memiliki rasa ingin tahu untuk berinteraksi dengan sumber pengajaran. Sehingga proses pembelajaran terjadi atas dasar keinginan dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, apa sajakah bentuk dari keluaran pendidikan? Keluaran pendidikan memiliki dua bentuk. Yang pertama, output, dan yang kedua, outcome. Apakah perbedaan dari keduanya? Output adalah keluaran atau hasil dari pendidikan dalam jangka pendek. Sebagai contoh, banyaknya lulusan yang diwisuda dari suatu instansi pendidikan. Sedangkan outcome adalah hasil atau keluaran pendidikan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, tingkat serapan lulusan yang diterima bekerja sesuai dengan profesi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Semoga suatu hari kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.